Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat datang di sesi wawancara hari ini. Saya Miladina Sabitini Saraswati dan saya akan menjadi host dalam perbincangan kali ini. Hari ini kita akan mengenal lebih dekat dengan Kak Rizka Ayubela Septiana, ahli Madya Gizi, yang telah menjadi ahli gizi di Puskesmas Babadan Ponorogo. Wawancara kali ini bertemakan nutrisi untuk semua peran dan tantangan ahli gizi dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Sebelum kita mulai, mungkin Kak Bella bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada kita semua. Ya, baik, terima kasih waktunya adik-adik mahasiswa D3 Gizi Poltekkes Kemenkes Surabaya. Sebelumnya perkenalkan, saya Rizka Ayubela Septiana, ya biasanya dipanggil Bella. Nah, dulu saya di Poltekkes Surabaya itu sejak tahun 2017 sampai tahun 2020. Nah, jadi saya sudah lulus dari Poltekkes Surabaya hampir 5 tahun ya. Jadi kita mungkin jaraknya juga agak lumayan jauh ya. Tapi jangan sampai memutus silaturahim. Jadi salam kenal, saya Kak Bella, saya dari angkatan 7 dari alumni D3 Gizi Poltekkes Surabaya. Dan saat ini di Puskesmas Babatan sudah hampir 4 tahun, sudah hampir 3 tahun. Sudah hampir 3 tahun di sini menjadi ahli gizi dan juga kepala ruangan gizi di Puskesmas Babatan Kabupaten Ponorogo, seperti itu. Baik, salam kenal Mbak Bella. Selanjutnya akan dibuka sesi wawancaranya. Sesi wawancara ini bersifat terbuka, jadi silakan mengajukan pertanyaannya. Ya, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Desta Mana Putri Kak Bella. Di sini saya izin bertanya. Biasanya bisa diceritakan nggak Kak Bella itu tentang latar belakangnya dan pengalaman sebagai ahli gizinya itu bagaimana? Ya, baik, terima kasih ya Dek Desta. Untuk pengalaman yang awal-awal ya, sebelum saya terjun di Puskesmas kan tentunya pasti ada latar belakang juga ya. Setelah lulus itu kan tidak harus langsung ke Puskesmas. Dulu itu awalnya saya kerja di catering di salah satu CV di Surabaya. Itu kurang lebih 8 bulan lamanya. Jadi 8 bulan setelah saya di catering kesehatan itu juga. Terus setelah 8 bulan ikut iseng-iseng ya, ikut SSGI juga. Jadi alhamdulillah sudah jadi enumerator SSGI pada tahun 2021 dan juga SSGI tahun 2022 apa 23 ya, agak lupa. Nah, jadi sebelum apa namanya di Puskesmas juga ikut beberapa penelitian juga dulu dengan Pak Taufikur Rahman, dengan Bu Juliana, terus waktu di kuliah juga ada PKM, program kreativitas mahasiswa itu juga ikut juga di situ. Jadi mungkin skillnya itu bisa diasah sebelum kita lulus ya. Jadi setelah lulus dulu, alhamdulillah di catering, setelah di catering 8 bulan, saya langsung ikut CPNS dan alhamdulillah keterima di Puskesmas Babatan Ponorogo ini. Yang hampir 3 tahun sekarang sudah di sini, alhamdulillah. Ya, baik. Terima kasih untuk jawabannya, Kak. Izin bertanya lagi. Nah, apa yang membuat Kak Bella ini tertarik buat menekuni di profesi ini? Ya, jujur awal-awalnya itu mungkin agak bingung kenapa ya? Kenapa saya harus di profesi ini? Mungkin gitu ya. Mungkin beberapa teman-teman atau adik-adik ini juga bingung. Maksudnya awalnya itu nggak pengen jadi ahli gizi, atau mungkin ada yang pengen jadi dokter, jadi farmasi, terus tiba-tiba kecemplung ya, atau mungkin kesasar di arah gizi. Yang pertama mungkin apa ya? Yang ingin saya apa ya yang membuat hati pas itu ketika kita di lapangan itu melihat banyak masyarakat ketika kita ngedukasi, ketika kita memberikan konsultasi atau penyuluhan mereka itu sangat benar-benar terbantu atau mungkin bahkan ada yang sampai eh, ketika kita kunjungan rumah itu mereka merasa bahwa peran kita itu sangat benar-benar dibutuhkan. Contohnya seperti ini. Di sini kan banyak ya kasus gizi buruk, kasus stunting, dan juga mungkin gizi kurang dan lain-lain.
Jadi apa ya? Seperti halnya kita bisa memberikan solusi. Jadi solusinya itu tepat guna dan tidak harus apa ya berupa edukasi saja. Kita bisa langsung merujuk dengan permasalahan yang ada. Misalkan ada balita stunting, terus kita bisa langsung rujuk ke puskesmas atau ke rumah sakit. Dah itu merupakan salah satu peran ahli gizi. Jadi itu juga yang salah satunya membuat saya kayak tergerak. Ternyata gizi itu perannya sangat penting ya. Karena kebanyakan kan yang apa ya, yang disorot kan dokter, bidan, perawat gitu ya. Jadi peran gizi itu agak tenggelam, memang agak tenggelam. Tapi bagaimana caranya kita itu memuncul bahwa gizi itu ternyata penting loh. Nggak hanya seputar makanan saja. Mungkin kita tuh bisa berkolaborasi dengan kesehatan lingkungan, bisa berkolaborasi dengan promosi kesehatan, dan lain sebagainya. Ternyata sangat luas. Jadi kita juga tidak bisa berdiri sendiri. Kita sangat butuh yang namanya di sini lintas program. Jadi kita bersama-sama bergandeng erat seperti itu. Jadi gizi memang perannya sangat penting, sangat-sangat penting. Baik, Kak Bella, terima kasih. Boleh selanjutnya pertanyaan, silakan. Saya sebelumnya perkenalkan nama saya Rafael Isma Putri Haryanto. Di sini saya izin bertanya, Kak. Jadi tadi kan Kakak bilangnya penting banget untuk peran ahli gizi ya. Jadi seberapa penting sih peran ahli gizi dalam meningkatkan kesehatan masyarakat? Ya, Seperti terima itu. kasih Adek. Menurut saya seberapa penting, sangat penting ya. Sangat penting, apa sekarang kasus lagi disorot ini kan stunting ya. Kasus stunting ini lagi disorot. Apalagi terutama di Kabupaten Ponorogo ini, walaupun nasional kita itu di 14%, tapi di Ponorogo sendiri itu ditargetkan di 3%. Jadi kita angka stuntingnya itu harus di bawah 3%. Jadi bagaimana peran kita sebagai ahli gizi untuk meningkatkan derajat kesehatan, di mana nggak hanya angka saja yang turun. Bagaimana anak stunting ini benar-benar tertangani? Karena kan stunting ini kan apa ya, di masyarakat ini kan masih banyak yang salah kaprah. Dalam arti stunting kalau misalkan sudah di atas 2 tahun kan sudah benar-benar tidak bisa di cut off ya. Mungkin yang kita bisa tangani yang di bawah 2 tahun itu tadi. Jadi peran kita di apa namanya di masyarakat itu benar-benar sangat penting, karena apa namanya kembali lagi, karena kalau tidak kita edukasi, tidak kita dampingi, tidak apa namanya kita arahkan, pasti masyarakat itu kan kadang awam. Jadi kadang masyarakat itu masih awam, dan kebanyakan itu orang-orang itu tidak tahu saya harus bagaimana, saya harus seperti apa. Nah, peran kita sebagai ahli gizi adalah mendampingi. Memang khususnya di puskesmas itu kebanyakan pendampingan. Jadi mendampingi, oh anak ini ternyata sakit, oh anak ini ternyata walaupun tidak sakit, tapi ternyata status gizinya kurang bagus. Bagaimana caranya biar dia itu bisa lulus gitu ya, menjadi anak yang normal. Jadi kita harus mendampingi dari kunjungan rumah, di kunjungan rumah itu kita rujuk puskesmas gitu ya, kita rujuk puskesmas. Nanti kalau misalkan di ranah puskesmas itu memang tidak bisa tertangani, dalam arti kita tidak bisa melakukan tindakan yang dibutuhkan oleh anak tersebut, kita langsung rujuk ke ini apa rumah sakit seperti itu. Jadi berjenjang, kita menanganinya berjenjang, karena kalau kita hanya sekedar penyuluhan, terus sosialisasi, mungkin konseling, itu hanya sampai situ saja, nggak akan apa ya, nggak akan begitu berdampak, karena kan kadang sudah kita kasih penyuluhan atau konseling tanpa kita dampingi, itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi seperti itu, tidak ada aksi yang nyata. Jadi aksi nyatanya adalah kita pendampingan, benar-benar mendampingi dari awal balita dari rumah sampai dia sehat kembali. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Saya izin bertanya lagi, pasti kan jadi ahli gizi kan ada tantangannya. Jadi apa tantangan terbesar yang dihadapi sebagai ahli gizi dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan nutrisi seperti itu? Ya, terima kasih ya, Dek. Memang itu juga salah satu tantangan kita, jujur ya, di lapangan itu tantangan kita itu terutama pada usia apa ya, dewasa ke atas atau mungkin lansia ya. Bagaimana cara kita menyadarkan masyarakat bahwa nutrisi itu penting, itu memang benar-benar dari salah satu tantangan kita, karena di sini itu banyak yang namanya tabu makanan. Terutama biasanya kan
Tapi seperti halnya misalkan mbah-mbah gitu ya, mbah-mbah itu kan bilang bahwa ternyata eh, ibu hamil itu tidak boleh makan telur seperti itu. Itu juga salah satu tantangan juga ya. Maksudnya tantangan seperti apa yang dimaksud? Jadi, untuk meningkatkan derajat kesehatan atau biar mereka paham bahwa nutrisi itu penting, biasanya kalau kita itu kembali lagi kita tangani kepada di masing-masing apa namanya jenjang usia. Kalau misalkan anak-anak ya kita mungkin nanti akan penyuluhan atau mungkin konseling juga, konseling ke pasien face to face dengan ibu balita itu di posyandu seperti itu. Memahami bahwa oh ternyata itu hanya sekedar apa yang dimakan, tapi juga hygiene sanitasinya dan lain sebagainya. Terus yang kembali ke tadi ya, yang tabu makanan, kebanyakan kita edukasi itu susahnya itu apa ya ngeyel ya, mungkin ngeyelnya itu loh yang susah. Kadang apa namanya banyak hal-hal yang sebetulnya itu bagus dikonsumsi oleh tubuh terus tetapi karena mungkin dari zaman-zaman dulu itu sudah termindset bahwa oh makanan ini ternyata nggak boleh buat buat si A, si B, si C. Nah itulah yang membuat apa namanya kita terbatasi. Tapi yang mungkin bagaimana cara kita aja ya kembali lagi ke pendekatan kita kepada pasien tersebut, bagaimana caranya agar oh ternyata nutrisi itu penting, oh ternyata buah ini itu penting dan buah itu boleh dimakan, oh ternyata ini bagus mengandung apa sehingga benar-benar pasien teredukasi dengan baik nah, seperti itu. Jadi gimana caranya menyadarkan masyarakat tentang pentingnya ya tetap itu tadi sabar untuk mengedukasi sih karena nggak semua orang itu mau apa ya mau diarahkan itu ininya nggak mau diarahkan apalagi terutama kalau misalkan ahli gizinya itu masih muda ahli gizinya itu masih mungkin pengalamannya masih setahun 2 tahun dan belum apa ya belum begitu dekat dengan warga seperti itu biasanya itu akan di underestimate seperti itu. Jadi mungkin lebih ke pendekatan sih itu kuncinya kita harus mendekatkan diri dulu ke warga tersebut, ke masyarakat, bagaimana kalau misalkan kita sudah mendapatkan hatinya masyarakat ya pasti nanti mereka itu ketika kita sosialisasikan apapun pasti insya Allah mematuhi. Baik, terima kasih. Selanjutnya, penanya selanjutnya silakan. Baik, perkenalkan nama saya Rista Sabila Rohmani. Izin bertanya Kak Bella, bagaimana sih cara menangani mitos seputar nutrisi yang sering beredar di lingkungan masyarakat? Ya, terima kasih ya Derista atas pertanyaannya. Bagaimana menangani mitos ya? Mitos tentunya kita harus sandingkan dengan fakta yang ada. Jadi, katakanlah kita ambil sampel nanas gitu ya. Nanas itu yang sering saya ambil contoh biasanya untuk edukasi ke ibu hamil saat ada antenatal terpadu. Jadi ada yang namanya antenatal care itu kan biasanya pemeriksaan kepada ibu hamil di trimester 1, 2, atau 3. Pastikan gizi itu kan di dalamnya pasti akan memberikan konseling juga. Nah, bagaimana cara kita menangani mitos? Kebanyakan seperti ini. Mbak, nggak boleh. Apa benar ya Mbak, nanas tuh nggak boleh, katanya membuat keguguran, seperti itu ya. Itu kan mitos yang banyak beredar di masyarakat kan, mungkin saya juga atau mungkin teman-teman juga sudah pernah mendengar bahwa nanas itu ternyata apa namanya nggak boleh untuk ibu hamil, nanti bisa membuat keguguran dan lain sebagainya. Nah, kita pelan-pelan saja, kita jangan menolak dalam arti jangan ngotot bahwa lo enggak Bu, nanas itu bagus. Nah, itu yang pertama jangan ngotot dan jangan apa namanya apa ya kayak mengeyel pendapatnya pasien. Kita yain dulu aja, kita dengarkan sampai selesai, baru selesai beliau bercerita nanti kita bisa menjelaskan. Oh Ibu, mohon maaf ternyata nanas itu seperti ini faktanya. Apakah nanas itu boleh untuk ibu hamil? Boleh, boleh saja. Mungkin sambil kita jelaskan beberapa data-data dari penelitian itu juga boleh sebetulnya. Nggak harus apa ya, nggak harus apa ya. Yang penting intinya mereka paham dan yang kuncinya satu bahasa kita juga jangan sampai terlalu medis-medis banget ngeten ya. Jadi bahasanya juga harus lebih
smooth. Misalkan, oh nanas itu boleh Bu, tapi memang ya tidak boleh terlalu banyak. Misalkan contohnya 2 potong, 3 potong, jangan sampai satu hari itu makan 1 buah utuh sendirian, atau mungkin 2 buah sendirian dimakan habis. Nanti efeknya tuh nggak hanya mengarah ke apa ya, merangsang kayak ada kontraksi, bukan hanya itu saja. Mungkin kalau terlalu banyak vitamin C, nah kita bisa ngarahkan ke situ. Kalau terlalu banyak vitamin C yang masuk ke dalam tubuh, takutnya nanti juga menyebabkan diare dan lain sebagainya. Jadi mungkin kita jelaskan fakta-fakta yang terjadi di lapangan saja. Jadi tidak perlu apa mitos itu tadi kita bantah gitu ya, karena kan nggak semua orang juga mau dibantah. Kadang seperti itu. Mungkin si ibu hamil tadi itu menerima, tapi kadang yang tidak menerima adalah keluarga, terutama ibunya atau mungkin mertuanya, itu masih ngotot, itu masih ada. Nah, nanti sekalian dijelaskan. Nanti misalkan tetap apa jenengan takut atau mungkin beranggapan bahwa nanas itu memang tidak baik untuk kesehatan. Niku nyatan mawon, jenengan misalkan tidak mau makan nanas ya tidak apa-apa, karena kan buah yang lainnya masih ada. Jadi kita jelaskan, tetap kita jelaskan ya, secara apa ya, secara lembut lah, secara heart to heart, heart to heart. Jadi jangan sampai ibu hamil ini salah teredukasi, khususnya mungkin kalau nanas masih oke ya, yang nggak oke itu ketika protein hewani, terutama telur. Telur katanya nanti anaknya membuat gatal-gatal, biduran dan lain sebagainya kalau lahir. Itu kan juga betul ya. Nah, kita jelaskan bahwa oh, telur itu mengandung zat besi Bu ya, atau protein hewani yang bagus untuk meningkatkan hemoglobin seperti itu dan lain sebagainya. Jadi kita jelaskan heart to heart di mana ibu itu biar apa ya, menerima juga. Jadi kita juga nggak boleh ngeyel atau menghakimi, itu nggak boleh. Salah Bu, salah. Nah, ya nggak boleh. Yang penting jangan sampai ngeyel gitu ya. Sudah seperti itu. Baik, terima kasih Kak Baik. Bella. Baik, penjelasan yang sangat luar biasa dari Kak Bella. Dan semoga dari penjelasan yang telah Kak Bella sampaikan tadi dapat memotivasi kita sebagai generasi muda yang mana akan menjadi nutrisionis di masa depan sama dengan Kak Bella. Nah, tentu saja kita sebagai anak muda dan Kak Bella setelah penjelasan yang tadi memiliki harapan bagi profesi ahli gizi masa depan. Betul begitu Kak Bella? Ya, betul sekali. Benar. Nah, betul. Nah, jadi apa sih harapan Kak Bella terhadap perkembangan profesi ahli gizi di masa depan? Terima kasih ya atas pertanyaannya. Jadi harapannya yang pertama itu semoga adik-adik, teman-teman ataupun semua ahli gizi yang pertama sabar ya, sabar. Karena pasti saya dulu masuk puskesmas itu ya kadang sering di underestimate. Underestimate itu dalam arti gizi itu sering tidak dianggap. Itu yang pertama. Jadi kita harus sabar menerima bahwa kita memang tidak apa ya, tidak selalu menjadi peran utama. Peran pendamping pun itu juga sangat penting ya. Jadi harus sabar dan juga melayani semuanya, melayani masyarakat dengan setulus hati, nggak membeda-bedakan kasta. Apalagi kalau di puskesmas itu ya ada pasien BPJS, pasien umum itu sama saja. Jadi harapan saya kepada adik-adik semuanya, nanti tetap semangat ya, tetap semangat. Dimanapun kalian berada, pasti itu sudah rezekinya kalian di situ. Entah itu nanti di rumah sakit, entah itu di puskesmas, entah itu di instansi catering seperti itu, ataupun mungkin bahkan di luar profesi gizi pun, insya Allah itu memang sudah digariskan ya. Yang penting kita tetap bermanfaat bagi orang lain dan tidak merugikan orang lain seperti itu. Jadi entah jadi apa kita ke depannya, yang penting sekarang kita tetap berbuat baik sama orang. Terus kalau untuk khususnya menjadi ahli gizi, telaten. Karena apa? Karena programnya gizi itu semakin ke sini itu semakin banyak macam-macam. Dulu mungkin fokusnya hanya ke stunting ya. Sekarang ada yang baru itu sudah 3 tahun, namanya PMT lokal. Di mana PMT lokal itu juga cukup menguras energi, cukup menguras tenaga, waktu, pikiran, dan lain sebagainya. Karena program PMT lokal itu uangnya sangat banyak yang harus kita kelola, di mana itu nanti pemberian PMC kepada balita gizi kurang
balita berat badan kurang, terus balita yang tidak naik berat badannya, dan juga bumil kayak banyak. Jadi banyak program gizi yang harus kita entaskan. Jadi tetap semangat, jangan pantang menyerah. Baik, jawaban yang sangat perfect. Begitu Kak Bella. Jadi intinya kita harus sabar dan semangat untuk teman-teman profesi ahli gizi di masa depan dan terkhusus kita para mahasiswa-mahasiswi gizi Poltekkes Kemenkes Surabaya. Semoga kita bisa mengikuti jejak dari Kak Bella yang sangat menginspirasi. Terima kasih Kak Bella. Sama-sama, Dek Tiara. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Bella atas sharing yang sangat menarik dan inspiratif ini. Semoga kita semua bisa belajar dari pengalaman Kak Bella, dan terima kasih juga kepada semua yang telah bergabung di Zoom kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Bella. Terima kasih Kak Bella. Sama-sama. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.